akan menjelaskan cara pembuatan makalah yang simple versi Samsul Hadi. Umumnya makalah itu kayak gini kan. Ini ada strukturnya, halaman, cover, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, tinjauan pustaka, kajian pustaka, atau landasan teori, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan dasar data pustaka, terus kertasnya, format kertasnya ini, font, spasi, margin kiri kanan atas, halaman diberi nomor, penomoran bisa. Oke, kita mulai. Pertama kita atur dulu ini fontnya. Dan New Roman, terus ukuran fontnya 12. Terus kita atur ini size-nya untuk kertas A4 dan marginnya. Margin sebelah kiri. Standar penulisan makalah itu kan 4 atas, 4 kiri, kanan 3, bawah 3. Nah, kita klik custom margin. Di atasnya 4, kiri 4, bawah 3, ini 3. Oke. Nah, untuk size-nya di sini kita pilih A4, sudah A4, dah kita kembali ke home. Nah, misal judul makalahnya yaitu kita bahas terkait tentang tutorial cara pembuatan makalah. Misal kita taruh di tengah. Ini untuk pindahin paragrafnya. Bisa di samping kiri, rata kiri, di tengah, rata kanan, atau rata kiri kanan. Sini tempat ngaturnya di menu paragraf. Nah, untuk mengatur spasi kita bisa klik ini. Nih, di sini line spacing, pilih 1,5 standarnya. Oke. Kita tulis misal cara membuat makalah. Cara membuat makalah. Nah, biasanya di sini di judul ini ditulis tebal. Tulis kita tebalin di sini. Bisa juga dengan kita memencet kontrol, tahan kontrol, tombol kontrol, terus B. Kontrol B. Tuh. Nah, selain ngeblok kayak gini, ini namanya ngeblok. Bisa juga dengan cara ini. Di sini ditekan. Tek. Dah. Setelah itu, misal di sini untuk penulisan tugasnya disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah teknologi pendidikan misal. Terus dosen pengampunya misal pengampu UD SPD. Nah, untuk menambahkan logo kita bisa klik di sini insert, terus picture. Nah, this device ini berarti logonya itu kita ambil dulu dari Google atau media mana, kita simpan di laptop kita gitu. Kayak gini. Udah kita download logo, misalnya pakai ini Duolingo. Nah, ini sesuaiin aja sih logo kampusnya, misal institusinya mana gitu. Misal kalau gitu saya pakai ini. Insert this device. Nah, logo Muhammadiyah. Nah, terus setelah itu kita tulis disusun oleh, kalau individu kita bisa langsung tulis nama, misal Samsul Hadi. Nah, terus name-nya misal ini. Udah. Kalau kelompok kita ganti aja kelompok 3 misal. Nah, tambahin anggota, nah misal Yanto misal. Name-nya itu. Ini untuk name ya. Yang ini name, ini nama. Tuh.
biasanya saya pakai itu. Nah, terus ini kita tulis institusinya. Apa sih maksudnya? Tulis kayak misal prodinya, program studi pendidikan pendidikan teknologi aja ya. Teknologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Kita tulis tahun pembuatan makalahnya 2025. Aduh, salah, 2025. Nah, kalau sudah jadi gini covernya, dah covernya bisa aman. Terus kita buat kata pengantarnya dulu. Kata pengantar. Biasanya kata pengantar itu berisi puji syukur kehadirat Allah karena sudah bisa membuat makalah ini. Terus terima kasih atas dukungan teman-teman, rekan-rekan, yang simpelnya ya. Misal, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami dapat menyelesaikan tugas pembuatan makalah yang berjudul cara membuat makalah. Nah, terus misal terima kasih kami ucapkan kepada rekan yang telah membantu, bisa juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengerjaan makalah ini. Terus kita bisa tambahkan misal, mohon maaf yang sebesar-besarnya kami ucapkan jika ada kesalahan kata atau kalimat dalam pembuatan makalah ini. Oleh karena itu, besar harapan kami jika pembaca memberikan saran atau kritik agar kami dapat berkembang ke depannya gitu. Ini simpel nih, kata pengantarnya kayak simpel banget. Setelah itu biasanya untuk tempat penulis atau nama penulis, misal tempat kita nulis makalah itu di sini biasanya di pojok kanan di sini. Caranya kita klik ini, paragraf ini kita taruh di rata kanan atau Ctrl R. Tuh, bisa kita pencet Ctrl R. Mataram 1 Oktober 2025. Di sini misal penulis. Nah, itu. Nah, setelah itu kita baru buat. Kalau saya biasanya langsung di sini buatnya di sini. Sini daftar isinya. Nah, tapi kita nggak isi manual kayak gini. Kita itu nggak ngisi manual kayak gini. Bab 1 misal pendahuluan titik terus halamannya 1.1 itu. Bukan gitu caranya buat daftar isi. Setelah ini daftar isi itu dibuat akhir-akhir kita buat intinya daftar isi itu. Nah, di sini bisa kita tulis bab 1 pendahuluan.
Nah, kalau di sini bab 1, di sini 1.1 latar belakang. Misal latar belakangnya, misal latar belakang penulisan makalah ini misal karena apa? Karena banyak mahasiswa yang kurang bisa atau kurang paham cara membuat makalah yang baik dan benar. Misal karena banyaknya mahasiswa yang kurang paham cara untuk membuat makalah gitu. Nah, setelah latar belakang baru kita tulis rumusan masalahnya. Masalahnya apa? 1.2 rumusan masalah. Nah, misal dari latar belakang di atas, penulis rumusan dari latar belakang di atas, rumusan masalahnya apa sih? Dari latar belakang di atas, rumusan masalahnya sebagai berikut. Misal rumusan masalahnya sebagai berikut. Misal satu, misal kita tulis satu aja, rumusan masalahnya itu satu aja. Misal satu, kenapa mahasiswa tidak bisa membuat makalah? Tuh. Jangan lupa tanda tanya. Kalau rumusan masalah itu tanda tanya. Nah, setelah itu 1.3 tujuan penelitian. Nah, ini caranya itu misal dari rumusan masalah di atas kita mendapatkan tujuan sebagai berikut gitu. Misal satu tujuannya itu dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut. Misal satu, menjelaskan atau menganalisis, bisa, atau menganalisis, menjelaskan, membahas mengapa mahasiswa tidak bisa membuat makalah. Nah, sudah. Lalu kita ke bab 2. Sini bab 2. Misal langsung aja pembahasan. Kita yang simpel-simpel aja. Untuk landasan teori, kajian pustaka, metodologi penelitian itu bisa juga dipakai. Tapi ini sebagai contoh aja yang simpel-simpel aja. Pembahasan. Nah, kalau dia bab 2, berarti di sini kita tulis 2.1. Babnya pembahasan, subbabnya apa misal. Subbabnya itu kita tulis misal kenapa mahasiswa tidak bisa membuat makalah, berarti subbabnya menjelaskan tentang mengapa mahasiswa tidak bisa membuat makalah. Bisa kita pakai subbabnya itu misal apa ya, faktor penyebab mahasiswa tidak bisa membuat makalah, misalnya ini faktor penyebabnya. Nah, setelah itu kita jelaskan mengapa sih mahasiswa itu tidak bisa membuat masalah. Misal
karena beberapa faktor. Misal faktornya itu misal nggak ada laptop, mahasiswa tidak bisa membuat makalah karena kurangnya fasilitas seperti laptop atau komputer. Nah, ini simpel-simpel aja ya, komputer. Nah, untuk subbabnya kita sesuaiin dengan tujuan penelitian. Misal, kalau saya itu berapa banyak tujuan penelitian atau rumusan masalah, misal 4 banyaknya ini. Misal, apa pentingnya membuat makalah? Kenapa mahasiswa harus bisa membuat makalah? Misal, berarti pembahasannya juga bertambah. Ini 2.2 misal. Pentingnya membuat makalah bagi mahasiswa. Misal kita jelasin isinya itu. Nah, setelah itu kita pindah ke kertas baru atau halaman baru untuk membuat penutup. Misal langsung penutup aja dah, simpel-simpel. Bab 3 penutup. Nah, kalau dia bab 1 kan 1.1, 1.2. Kalau dia bab 2, 2.1, 2.2, seterusnya kalau subbabnya. Kalau ada lagi yang tambahnya, misal 2.1.1, terus lagi ada 2.1.1, 2.1.1, 2.1.2 gitu. Seterusnya intinya. Kalau mau pakai heading 3, kita bahas itu. Nah, 3.1 kesimpulannya, misal mahasiswa tidak bisa membuat makalah karena kurangnya fasilitas tuh. Nah, misal saran, terus misal kita mau tambahin saran, titik dulu saran. Misal sarannya apa? Oh ini, oh itu gitu. Itu sarannya. Nah, setelah itu kita buat daftar pustakanya di halaman baru juga. Daftar pustaka. Kenapa harus daftar pustaka? Karena untuk apa sih istilahnya? Biar jelas gitu sumber kita, kan ini karya ilmiah. Jadi untuk menghindari plagiarisme dan untuk memperjelas gitu dari mana kita dapat sumber ini, datanya itu dari mana. Namanya kan juga kajian ilmiah atau karya ilmiah gitu, harus berasal dari data yang kuat dan akurat, harus ada gitu datanya. Untuk penulisan eh, daftar pustaka itu biasanya digunakan apa style gitu. American Psychology, kalau nggak salah American Psychology, apa sih, apa style? Bentar. Eh, American Psychological Association itu kali ya. Nah, cara menulisnya itu kayak gini. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini contoh penulisan daftar apa pustaka, apa style dari buku. Nah, jika pengarang berjumlah 1 orang, kita bikin aja. Itu ntar kita bahas ini. Kita fokus ke cara buat makalah aja dulu. Tapi ini juga perlu sih sebenarnya. Nah, cari dah webnya, saya cantumin webnya sekarang di sini. Ntar, aduh, kok ke sini. Nah, misal ini daftar pustakanya gini. Tuh webnya itu di sini. Ntar saya cantumin webnya. Nah, gini. Kalau sudah begini, baru kalau udah selesai ini kita buat daftar isinya dari mulai kata pengantar. Nah, kita edit dulu stylenya kayak gimana gitu. Misal ini normal. Apa gunanya style ini? Sekarang dilihat. Nih, ini warna hitam.
fontnya itu Times New Roman, terus ukurannya 12 nih. Oke. Nah, misal style itu berguna kayak gini. Ini kan untuk normalnya ini gini. Misal kita ubah dia jadi ini, fontnya terus inilah segini. Nah, tinggal kita blok ini, set di blok, terus kita klik normal tuh. Nah, jadi tinggal kita atur spasinya. Udah selesai. Udah kan? Nah, heading 1 terus kita. Heading 1 ini fungsinya untuk subbab gitu. Subbab. Oh, heading 1 ini fungsinya untuk bab. Bab. Ini termomen kita balin hitam di tengah biasanya untuk bab. Setelah itu kita pencet ini, kita blok, kita buat sebagai heading 1. Terus atur spasinya menjadi 1,5. Oke. Udah. Setelah ini set daftar isi, gak usah sih tadi itu daftar isinya. Nah, setelah itu pendahuluan kita buat heading 1 juga. Tuh. Latar belakang kita buat sebagai heading 2. Heading 2 ini untuk subbab. Biasanya kan pengaturannya kayak gini, modify. Terus ini Times Roman 12. Biasanya justify aja sekalian. Bisa rata kiri juga. Tapi kalau saya biasanya pakai rata kiri kanan. Nah, terus rumusan masalahnya juga heading 2. Dan tujuan penelitian juga heading 2. Nah, kita atur ini spasinya 1,5. Oke, udah rapi. Setelah itu bab 2 pembahasan. Nah, pembahasan taruh di heading 1. Ini heading 2. Udah. Spasinya kita lihat biar sesuai format 1,5. Setelah itu ini heading 1, ini heading 2. Nah, ubah sudah. Nah, lalu daftar pustakanya juga kayak gitu. Ini heading 1. Jadi ini heading 1. Udah. Kita buat ini 1,5. Udah. Tuh. Udah. Kalau sudah begini, kita cek dulu apakah udah nggak ada yang kelupaan atau gimana, apakah udah rapi atau enggak gitu. Ngeceknya itu di sini di tombol view. View nih, navigation pane. Nah, di tombol view, kok lama banget. Tombol view terus navigation pane show. Nah, kalau udah struktur rapi, kata pengantar bab 1 pendahuluan latar belakang pembahasan gini, kayak gini udah tersusun rapi. Lanjut ke bagian reference ini, terus kita klik table of content. Ini bisa di close dulu, kita klik table of content. Pertama kita taruh dulu di sini nih, di bawah daftar isi nih, biar langsung ntar langsung search tuh muncul daftar isinya. Nggak kita perlu buat misal bab 1 titik aja, terus misal halamannya halaman 1. Itu sudah tidak zaman adik-adik. Ada yang lebih mudah. Ini table of content. Nah, tadi udah rapi di view navigation pane. Nah, terus di sini custom table of content, ulang biar lebih pelan. Table of content kan ini di reference, terus kita klik table of content.
Nah, di sini kita atur custom table of contents. Nah, di sini kalau kita pakai heading sampai heading 3, di sini kita taruh 3. Karena saya pakai heading 2, di sini saya taruh 2. Tinggal enter 1 2 3. Tet. Sudah selesai. Ajaib. Ajaib. Ya, ajaib. Nah, tinggal kita rapiin aja dah. Titit 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 titit. Nah, ya. Kalau udah rapi, bisa ditaruh halamannya. Di sini klik 2 kali. Nah, kita tambahin misal kita taruh di bawah atau di atas halamannya. Nih, back number juga bisa. Misal di mana kita taruh ini halamannya, misal di mana ya? Di sini misal 1. Gitu 1. Udah. Klik 2 kali. Udah halamannya 1. Itu halamannya 2. Itu halamannya 3. Itu halamannya 4. Nah, di sini no. No. Sesuaiin juga sama ini. Sesuai kan, emang sesuai sih. 4, 5, 1. Nah, untuk kita jadikan paragraf, bisa kita ketik tombol tab gini. Di sini juga tab tuh. Nah, untuk menghapus atau mengulang, misal biar kita nggak ketik backspace, misal nggak kita mau ketik backspace, bisa kita pakai Ctrl Z untuk menghapusnya atau untuk membalikkan keadaan seperti sebelumnya gitu. Nah, selain kita memencet tombol tab, misal banyak paragrafnya ini, banyak sampai 30 paragraf, misal kita blok dia ini, kita blok, set, kita pencet di sini, di tombol spesial kita pencet first line, enter, udah selesai. Itu aja sebenarnya, mudah buat makalah itu. Nah, kalau udah tersusun rapi kayak gini, kalau udah jadi kayak gini, set, semuanya udah Times New Roman. Ini udah Times New Roman. Udah 1,5 spasinya. Daftar pustaka, daftar isi udah lengkap. Baru udah kita save. Save-nya itu bisa kita pakai Ctrl S. Nah, ini filenya. Di mana kita mau taruh? Kita pilih more location, misal more location. Kita taruh di sini di PC. Nah, kita taruh, dah kita pilih di mana tempat kita mau taruh filenya. Di data D misal. Di data D, terus ini file saya Hadi. Nah, terus ini misal makalah. Terus enter, save. What? Udah selesai. Itu aja dah. Setelah itu kita klik X terus ini close dia. Seng. Udah selesai. Makasih adik-adik.